Baik, teman-teman sekalian, selamat malam untuk kita semua. Selamat malam. Teman-teman, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah meluangkan waktunya untuk mengikuti katekesi pada malam hari ini. Dari tema katekesi kita pada malam hari ini, peran orang tua untuk penanaman nilai anti korupsi dalam keluarga. Korupsi adalah kejahatan kemanusiaan yang melekat pada posisi atau jabatan seseorang. Yohanes Paulus II menyebut korupsi sebagai penghancuran sistem demokrasi yang paling serius. Karena korupsi melecehkan dan mengkhianati baik prinsip-prinsip moral maupun norma-norma keadilan sosial. Baik, untuk lebih mendalami tema katekesi yang kita bawakan pada malam hari ini, pertama-tama kita mulai katekesi kita dengan menyanyikan lagu pembukaan. Santo Yosef yang menjaga keluarga Nazaret, kau biarlah undalah serta Yesus berembus. Doakan kami pada Yesus anakmu, dan lindungilah selalu kami sekeluarga. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan yang Maha Kuasa, kami bersyukur atas kasih dan bimbingan-Mu dalam kehidupan kami, terutama dalam keluarga yang kami, terutama dalam keluarga atau komunitas yang kami tempati saat ini. Pada hari ini, kami berkumpul untuk membahas peran penting orang tua dalam menanamkan nilai anti korupsi dalam keluarga kami semua. Bantulah kami ya Tuhan untuk menjadi teladan yang baik bagi anak-anak kami. Berikan kami kebijaksanaan dan keteguhan hati untuk mendidik anak-anak kami. Kami puji hari ini sudah sepanjang segala masa. Amin. Baik, teman-teman sekalian, untuk lebih mendalami tema katekesi kita pada malam hari ini, pertama-tama kita melihat dan meneladani situasi konflik. Baik, teman-teman sekalian, untuk lebih mendalami tema katekesi yang kita bawakan pada malam hari ini, pertama-tama kita melihat dan meneladani situasi konflik. Di sini nanti ada sebuah cerita. Saya minta salah satu dari kita untuk membaca cerita. Keluarga anti korupsi. Di sebuah desa kecil hiduplah sebuah keluarga yang dikenal dengan nama keluarga Sentosa. Ayahnya Pak Sentosa adalah seorang guru di sekolah dasar, sementara ibunya Bu Sentosa adalah seorang perawat di puskesmas setempat. Mereka memiliki dua anak, Rina dan Budi. Keluarga ini dikenal sebagai keluarga yang menjunjung tinggi nilai-nilai kejujuran dan integritas. Suatu hari, Rina yang baru saja belajar tentang pentingnya kejujuran di sekolah pulang dengan pertanyaan yang menggelitik. "Ayah, apa itu korupsi?" tanyanya. Pak Santosa pun menjelaskan bahwa korupsi adalah tindakan mengambil sesuatu yang bukan milik kita, baik itu uang, waktu, atau kepercayaan orang lain. Ia menekankan bahwa korupsi merusak masyarakat dan menghambat kemajuan. Bu Sentosa yang sangat peduli dengan pendidikan anak-anaknya memutuskan untuk mengajarkan nilai-nilai anti korupsi di rumah. Setiap malam mereka mengadakan diskusi keluarga di mana setiap anggota bisa berbagi cerita atau pengalaman tentang kejujuran dan integritas. Mereka juga sering menonton film-film yang mengangkat tema anti korupsi seperti Rapor dan Selamat Siang Risa, yang mengajarkan pentingnya memilih jalan yang benar meskipun ada godaan untuk berbuat salah.
Keluarga Sentosa menerapkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, ketika Budi menemukan dompet yang hilang di jalan, ia langsung memberitahukan kepada orang tuanya. Mereka semua sepakat untuk mengembalikan dompet tersebut kepada pemiliknya. Kita harus jujur meskipun tidak ada yang melihat, kata Bu Sentosa. Tindakan ini membuat Budi merasa bangga dan semakin memahami pentingnya kejujuran. Seiring berjalannya waktu, nilai-nilai yang ditanamkan oleh Pak Sentosa dan Ibu Sentosa mulai terlihat. Rina dan Budi tumbuh menjadi anak-anak yang jujur dan bertanggung jawab. Baik teman-teman sekalian, apakah ceritanya sudah jelas? Jelas. Baik, kita lanjut. Di sini saya ada beberapa pertanyaan pengalaman atau lokalisasi konkret tadi. Yang pertama, kira-kira menurut teman-teman sekalian bagaimana? Baik teman-teman sekalian, setelah kita mendengarkan cerita tadi, di sini saya ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bagaimana perasaan teman-teman setelah mendengar bersama cerita yang di atas tadi? Mungkin ada yang merasa sedih, terharu. Oke, dan saya kalau tentang perasaan tadi, setelah membacakan cerita tadi dan juga mendengar cerita tadi, saya merasa bangga kepada keluarga Pak Sentosa dan Ibu Sentosa karena mereka menanamkan nilai-nilai kejujuran dan integritas kepada anak-anak mereka, yaitu Rina dan Budi. Baik, terima kasih teman Asjen. Mungkin ada lagi? Baik, Oke, terima kasih. Saya merasa senang dan bangga. Karena kita tahu bahwa korupsi itu di Indonesia itu sudah bisa dikatakan mendarah daging di segala aspek kehidupan. Kita bisa menjumpai korupsi itu mulai dari unit yang paling kecil sampai ke sistem pemerintahan negara. Tapi kemudian dalam keluarganya Pak Sentosa itu sebuah kabar yang menggembirakan bahwa memang masih ada keluarga yang menanamkan pendidikan anti korupsi terhadap anak-anaknya. Itu harapannya agar bukan hanya keluarga Pak Sentosa yang kemudian menanamkan nilai-nilai anti korupsi sedini mungkin kepada anak-anaknya, tapi semua keluarga juga dan juga teman-teman sekalian. Kita semua nanti ingin kelak akan menjadi kepala keluarga, kita pun akan melakukan hal yang sama. Baik, terima kasih banyak Kak Rafid. Terima kasih atas kesempatannya. Mendengar cerita tadi saya di sini sangat terharu karena di sini tadi Pak Sentosa di sini dia betul-betul menanamkan nilai karakternya kepada anak-anaknya. Di mana di sini ketika anaknya ditanya apa itu korupsi, dia mengatakan bahwa korupsi itu tindakan yang jahat. Artinya di sini bahwa Pak Sentosa ingin mengajarkan kepada anak itu bahwa tindakan korupsi adalah tindakan yang kejahatan. Baik, terima kasih Bang Yohan. Mungkin itu saja. Selanjutnya, kira-kira menurut teman-teman sekalian, apa pesan yang patut kita Ambil. Baik teman-teman, kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kira-kira dari cerita di atas tadi, kira-kira menurut teman-teman apa pesan yang kita ambil atau kita teladan di dalam kehidupan sehari-hari? Oke, Baik, dari Kak David. tentu konkretnya sekarang ada dua pesan untuk saya. Pertama dengan bisa kita terapkan sekarang dan juga kita terapkan nanti. Yang bisa kita terapkan sekarang adalah apa yang dilakukan oleh anak-anak dari Pak Sentosa itu. Contohnya yaitu tadi mengembalikan barang yang bukan milik kita atau menghindari korupsi. Dan jangka panjangnya adalah seperti yang saya katakan tadi, jika nanti kita berkeluarga
berkeluarga dan punya anak, tentu kita wajib meneladani apa yang dilakukan oleh Pak Sentosa dan Ibu Sentosa kepada anak-anak dari Pak Sentosa itu. Baik, terima kasih banyak Kak Rafin. Mungkin dari teman-teman lain, dari Kak Lawrence, mungkin Saya dapat saya ambil dari cerita Pak Sutoso tadi kita sebagai seorang anak yang masih sekolah itu harus bisa mendengarkan apa nasihat yang diberikan oleh orang tua supaya bisa menjadi garda terdepan untuk menangani kasus korupsi baik di tingkat desa maupun di lembaga-lembaga yang berbeda. baik, terima kasih banyak Kak Bagus. Mungkin masih ada lagi. Yes, Jen. Baik, kalau tidak ada lagi ya kita lanjut ke pertanyaan berikut. Kira-kira dari cerita di atas mungkin ada pengalaman yang sama dengan pengalaman teman-teman sekalian. Oke, baik, terima kasih. Di sini saya akan coba ingin pengalaman waktu SMA. Kebetulan waktu SMA dulu saya tinggal di asrama. Baik, pengalaman itu pada suatu hari Bapak pimpinan asrama menyuruh kami untuk pergi beli ayam di pasar. Dia kasih uang waktu itu kalau tidak salah 200 ya, 200. Waktu kami jalan dia bilang kalian ini pergi beli ayam beli ayam itu dua yang harga 100.000. Baik, kami terus saya berjalan dengan saya punya teman sampai di dalam perjalanan saya bilang begini, bagaimana kalau kita beli ayam yang harga 60 saja. Terus dia bilang begini, jangan begini, bagaimana kalau kita ketemu dengan sama. Saya bilang tidak akan, karena dia tidak akan tanya nanti kepada penjual. Terus sampai di pasar dia tanya lagi, bagaimana Pak kita tadi beli ayam yang harga 60. Terus saya bilang begini lagi, ya kita beli ayam yang harga 60 saja. Daripada kita bilang tidak ada untung, masalahnya kita jalan saja, komisi pun tidak dikasih. Terus saya bilang oke, kalau begitu kita beli ayam yang harga 60 saja. Terus kami beli ayam ini, ayamnya itu tidak besar. Terus kami bawa ke Salama. Sampai di Salama, pembina Salama sangat kaget karena ayam itu sangat kecil. Dia tanya berapa harganya ayam. Terus kami menjawab sepakat bahwa harganya ayam 100.000. Seperti yang tadi pesan kepada kami, beli ayam yang harga 100. Terus dia tanya lagi, mana yang benar, harga 100 atau 60-an? Karena saya pernah beli ayam seperti ayam ini. Terus kami bilang, kenapa ini harganya 100? Oke, kalau ini betul harga 100, saya sekarang pergi ke pasar Mukul. Kalau tidak telepon, saya punya kenalan di Mukul. Terus kami mulai ragu-ragu dan kami mulai besar ujur. Kami bilang, Pak, ini tadi harga ayamnya 61. Kami berdua tadi sudah korupsi. Sudah ambil 40.000 ya tadi. Terus saya bilang, oke, kalau gitu sekarang kalian masuk di saya punya ruangan. Terus sampai di ruangannya pembina, dia memberikan pesan kepada kami bahwa tidak boleh melakukan hal tersebut karena dia memberikan pesan bahwa kalian ini masih sekolah, tidak boleh melakukan tindakan kejahatan. Jangan sampai kalau nanti belajar dari hal-hal yang terkecil ini dan kalau nanti bisa mencuri harta orang yang lebih besar. Terus waktu dia memberikan kami hukuman skor, kalau tidak salah 2 minggu tinggal di luar. Baik, pengalaman yang menarik dari Pak Iwan dari Pak Iwan, pengalamannya itu ketika mereka masih SMA, dia dan teman-temannya itu melakukan korupsi. Pas guru-gurunya menyuruh mereka untuk membeli ayam. Baik, mungkin ada lagi saudara SD.
saya. Dari Flores. Oke, kalau Pak Yohan tadi itu menceritakan kejadian waktu SMA, saya punya itu menceritakan pengalaman waktu SD. Dulu waktu SD sekitar kelas 5, sadis. Waktu kelas 5 kami dua dengan saya punya kakak yang dari saya itu pulang pulang sekolah. Nah waktu di tengah perjalanan kami itu mau membeli ale-ale. Nah sampai di depan kios kami menemukan uang sekantong. Mungkin uang 100 kayaknya kemarin. Uang 100 sekantong sebagian besar. Tidak tahu itu uangnya siapa. Nah waktu kami melihat itu kemarin itu kan kami waktu SD kan senang kalau bawa uang 1000. Oh menilai. Lalu kami bawa uang itu sampai di rumah. Lalu papa dan mama tanya, Nana, ini uang dari siapa? Kami bilang, kau jawab itu. Kami menemukannya tadi di depan kios. Lalu papa saya berkata bahwa yang sebaiknya uang ini kita kembalikan di kios tersebut. Entah siapa saja pemiliknya sementara itu urusan mereka. Mereka yang semacam memberikan informasi kepada seluruh penghuni desa bahwa ada anak-anak tadi yang menemukan uang sejumlah sekantong. Oke, kira-kira itu saja. Baik, terima kasih dari Bagus. Mungkin ada lagi. Baik, kalau tidak ada lagi kita lanjut ke sesi berikut. Selanjutnya kita menimba inspirasi dari kitab suci. Saya dari salah satu dari kita semua untuk baca kitab suci. Baik, Mari kita mengambil sikap yang pantas mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Nilai dia Tuhan Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Yesus berkata lagi, ada seorang yang mempunyai 2 anak laki-laki. Kata yang bungsu kepada ayahnya, Bapa, berikanlah kepadaku bagian harta milik kita yang menjadi hakku. Lalu ayahnya membagi-bagikan harta kekayaan itu di antara mereka. Beberapa hari kemudian anak bungsu itu menjual seluruh bagiannya itu, lalu pergi ke negeri yang jauh. Di sana ia memboroskan harta miliknya itu dengan hidup berfoya-foya. Setelah dihabiskannya semuanya, timbullah bencana kelaparan di dalam negeri itu dan ia pun mulai melarat. Lalu ia pergi dan bekerja pada seorang majikan di negeri itu. Orang itu menyuruhnya ke ladang untuk menjaga babinya. Lalu ia ingin mengisi perutnya dengan ampas yang menjadi makanan babi itu. Tetapi tidak seorang pun yang memberikannya kepadanya. Lalu ia menyadari keadaannya. Katanya, betapa banyak orang upahan Bapakku yang berlimpah-limpah makanannya, tetapi aku di sini mati kelaparan. Aku akan bangkit dan pergi kepada Bapakku dan berkata kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Jadikanlah aku sebagai salah seorang upahan Bapa. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayahnya telah melihatnya. Lalu beratlah hatinya oleh belas kasihan. Ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium dia. Kata anak itu kepadanya, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa, dan aku tidak layak lagi disebutkan anak Bapa. Tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, lekaslah bawa kemari jubah yang terbaik
Pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Dan ambillah anak lembu tabung itu, sembelihlah dia, dan marilah kita makan bersama dan bersukacita. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Baiklah, terima kasih banyak Calvin yang telah membacakan firman Tuhan. Baiklah, setelah kita mendengarkan bersama sabda Tuhan yang barusan dibacakan tadi, kira-kira menurut teman-teman ayat mana yang menarik atau menyentuh hati dari teman-teman? Baik, untuk bacanya tadi itu Injil Lukas bab 15 ayat 11 sampai 22. Baik, Oke, saya di sini tertarik pada ayat 22. Bunyinya, tetapi ayah itu berkata kepada hamba-hambanya, bekaslah bawa kemari jubah yang terbaik, pakaikanlah itu kepadanya, dan kenakanlah cincin pada jarinya, dan sepatu pada kakinya. Oke, saya tertarik pada ayat ini. Kenapa? Karena kalau kita telusuri lebih jauh terkait makna ayat bacaan hari ini, bacaan sudah diperdengarkan kepada kita, bahwa ini sebenarnya menceritakan perumpamaan yang sebenarnya menceritakan tentang kita, dalam arti kita yang manusia yang berdosa seperti anak bungsu yang kemudian mengabaikan kebaikan Tuhan atau Bapa di sini, Tuhan, dan kemudian mengabaikan itu karena hal-hal duniawi, mabuk, judi, dan lain sebagainya. Terutama yang main perempuan yang suka keluar malam dan lain sebagainya. Ya, jadi tapi kemudian sikap Bapa atau sikap Allah ditunjukkan dalam teks itu. Bagaimana ia dengan tangan terbuka selalu siap menyambut kita yang mau bertobat, ya, yang mau bertobat untuk kemudian kembali kepada Bapa. Dan kalau kita lihat ada sebuah tindakan simbolis di sana, yaitu memberikan jubah, kemudian memakaikan cincin pada jari dan juga sepatu pada kaki. Jadi ini adalah tindakan-tindakan simbolis yang sebenarnya mengisyaratkan bahwa Allah memulihkan martabat kita. Jika kita kembali kepada Allah, bahwa Allah senantiasa memulihkan martabat kita. Intinya kita mau bertobat. Begitu. Baik, terima kasih banyak Calvin. Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada atau masih terkesan dengan bacaan tadi atau ayat-ayat yang menarik menurut teman-teman sekalian? Ayat 18 tadi yang berbunyi, aku akan pagi dan pergi kepada Bapakku dan berkata, Bapa, aku telah berdosa terhadap surga dan terhadap Bapa. Mengapa poin ini menarik? Bagi saya, tidak ada istilahnya, tidak ada orang tua yang selalu menginginkan hal yang buruk terjadi pada anak-anak. Coba lalu kita bandingkan dengan situasi saat kita sekarang yang sebagai mahasiswa. Jadi banyak sekarang itu mahasiswa yang kurang mengontrol diri terhadap dirinya, baik dalam situasi belajar, mengontrol belajar maupun terhadap perkembangan dunia zaman ini. Jadi banyak sekarang itu dari kita yang kaum muda yang justru tidak mendengar apa yang orang tua katakan. Dan juga contohnya salah satunya yaitu main slot. Jadi poin yang saya petik dari ayat ini, selain yang saya sudah sampaikan tadi, jadi penyesalan itu selalu datang terlambat. Kira-kira itu dari saya. Baik, terima kasih Gus.
Mungkin dari teman-teman yang lain masih ada lagi. Nasden, Kak Foren, Herandi. Baik, kalau tidak ada lagi kita lanjut ke pertanyaan berikut. Setelah kita mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan tadi, kira-kira menurut teman-teman sekalian apa pesan dari bacaan tadi? Dari saya, baik. Dari pesannya ikutilah apa kata Quran Tuhan, karena pendidikan pertama dan utama ini berawal dari dalam keluarga. Terima kasih banyak. Oke. Mungkin masih ada lagi pesan yang kita Silakan Farid. Oke, kalau dari saya terima kasih. Nasden. Terima kasih. Kalau dari saya pesan yang bisa kita ambil dari bacaan tadi, kita harus menyadari bahwa Bapa atau Allah itu Maha Pengampun. Jadi jangan pernah takut atau segan ketika kita melakukan kesalahan. Kita harus berani meminta ampun kepada Bapa. Baik, terima kasih banyak Nasden. Saya ingin menegaskan bahwa dari kisah anak yang hilang dalam Injil Lukas 15 ayat 11 sampai 22 tadi adalah tentang pentingnya kebaikan Tuhan yang selalu menyambut orang yang tersesat kembali ke pelukannya. Kisah ini juga mengajarkan kita untuk selalu memberikan kasih dan pengampunan kepada sesama serta tidak menghakimi orang yang melakukan kesalahan. Baik, mungkin itu saja. Baik, selanjutnya karena katekisi kita tidak hanya sampai di sini ya. Sebenarnya di sini mungkin dari teman-teman sekalian ada rencana yang ingin ditabarkan, rencana tindak lanjut atau aksi konkret. Oke, kalau saya kita aksi konkretnya yang kita bisa lakukan secara pribadi itu menuju pada pesan yang tadi bahwa seperti dalam kisah tadi Bapak yang mau mengampuni, maka dalam kehidupan sehari-hari tidak jarang juga bahwa hal yang paling sulit ini adalah mengampuni orang lain. Ya, maka menurut saya kita bisa mulai dengan menerapkan itu, mengampuni orang lain. Baik, terima kasih Karvin. Mungkin saya lagi tawaran aksi konkret sesuai dengan tema yang kita bicarakan pada malam hari ini. Oke, baik dari saya. Baik, Nasden. Terima kasih. Aksi konkret yang mungkin bisa saya tawarkan di sini untuk kedepannya, terutama bagi kita anak-anak muda, di mana sesuai tema tadi tentang korupsi tadi, bagaimana kita bisa menjadi contoh atau role model bagi orang lain untuk terhindar dari yang namanya tindakan korupsi tadi. Dimanapun kita berada, kita harus berperan aktif dan bisa menjadi garda terdepan seperti yang kalian bilang tadi, garda terdepan bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Baik, terima kasih Nasden. Mungkin masih ada lagi periksa. Itu sih. Baik, Kak. Rencana tindak lanjut dari katekisi kita malam hari ini. Saya kira ini kita harus mensosialisasikan di tingkat lembaga-lembaga KBG maupun di mana saja yang menjadi tempat sasaran kita, terutama di lembaga SD. Kita harus mensosialisasikan kira-kira cara untuk mensosialisasikan dan menanam budaya anti korupsi di lembaga SD, karena itu puncak setelah keluarga, puncak pendidikan setelah keluarga, sehingga ada kesinambungan antara keluarga dan sekolah. Baik, terima kasih Kak Lutus. Baik teman-teman, kira-kira
terkait tabaran aksi konkret yang ditabarkan oleh teman-teman tadi, apakah kita setuju dengan tabarannya mereka? Setuju. Baik, selanjutnya saya minta kepada 3 orang yang sudah menawarkan aksi konkret tadi untuk membawa kita dalam doa permohonan. Marilah kita berdoa untuk setiap keluarga, termasuk keluarga kita masing-masing. Semoga kiranya keluarga kita masing-masing dan juga setiap keluarga di dunia ini senantiasa diberkati dan orang tuanya mampu membimbing anak-anaknya jalan yang benar serta menanamkan nilai-nilai anti korupsi. Dan sebagai anak, baik kita maupun siapa saja yang menjadi anak, senantiasa berbakti kepada orang tuanya menuruti segala nasihatnya. Marilah kita memohon Kabulkanlah kami ya Tuhan. Marilah kita berdoa. Allah Tritunggal Maha Kudus, Bapa Putra dan Roh Kudus, semoga melalui kegiatan katekesi kami pada malam hari ini, kami semua diberi pengetahuan untuk dapat menjadi contoh bagi orang lain yang ada di sekitar kami, mulai dari dalam keluarga, masyarakat, hingga tempat kami bersekolah pendidikan, agar bisa melawan tindakan-tindakan atau perilaku-perilaku korupsi. Marilah kita memohon. Marilah kita berdoa untuk negara kita sekarang yang dilandai oleh berbagai perilaku korupsi. Ya Tuhan, curahlah rahmat-Mu kepada mereka yang menjadi pejabat negara ini, supaya mereka kembali ke dalam jalan. Marilah kita memohon. Marilah kita satukan doa dan permohonan kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus Kristus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kerajaanmu, di atas bumi seperti dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kami, seperti kami mengampuni kepada saudara kami, dan jangan masukkan kami ke dalam cobaan, tetapi selamatkan kami dari jahat. Allah Maha Pengasih, kami bersyukur atas pernyataan dalam proses katekesi yang kami lakukan pada malam hari ini. Kiranya kami semakin sadar akan pentingnya menanam nilai anti korupsi di antara kami, baik dalam keluarga maupun dalam komunitas kami masing-masing, sehingga kami selalu dijauhkan dari hal yang tidak baik dan tidak sesuai dengan kehendak-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Semoga Tuhan beserta kita Sekarang dan selamanya. Katekesi kita telah selesai. Syukur kepada Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikan-Mu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Dan Bapak dalam peran putra.